Saya hormati Sohibul Musibah atau Sohibul Bait, Bapak Sofyan dan keluarga. Yang kami hormati Bapak Mayor Muhammad Soleh, yang tahu dalam hal ini diwakili oleh jajarannya. Yang kami hormati para orang tua kami, yang kami hormati para asatidz, yang mohon maaf kami kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Sabtu, kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Sofyan dalam rangka mendoakan daripada pada malam hari ini adalah malam ketujuh daripada meninggalnya Ibu Maryani binti Muhammad Soleh. Tentu kedatangan kita kemari dengan niat mendoakan Ibu Maryani binti Muhammad Soleh agar diampuni segala dosa-dosa beliau, diterima segala amal ibadah beliau, dan dijadikan kuburnya menjadi Raudhah min Riyadil Jinan, taman daripada taman-taman surga. Setiap manusia pasti mati, mau tidak mau, suka tidak suka, harus melewati yang namanya pintu kematian. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Pak, kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Sebagai penghibur, Allah ciptakanlah istri, Allah ciptakan anak-anak sebagai mainan. Sebagaimana seperti anak-anak yang suka dengan mainan, ketika mainannya diambil, marah, nangis dia. Begitu juga kita. Ketika kita hidup, seringkali kita lupa bahwa kita akan mati. Akhirnya kita lalai untuk beribadah kepada Allah. Entah istri kita, entah suami kita, entah orang tua kita, lalu kita sedih. Bahkan terkadang ada yang marah, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku? Padahal kematian adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Oleh karena itu, jadilah kita manusia-manusia yang selalu mengingat kematian. Tentu dengan cara menjaga keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu mengajak keluarga kita untuk berbuat amal kebaikan. Ajarkan anak-anak kita biar paham tentang agama, biar paham mana yang baik dan mana yang salah. Yang mati butuh yang hidup, yang hidup juga butuh yang mati. Kalau yang mati butuh yang hidup, jelas doa. Banyak sudah kisah-kisah yang dikisahkan di dalam kitab Ar-Ruh, bahwa seseorang mempunyai rumah yang harus melewati pemakaman. Setiap hari ketika orang itu melewati pemakaman, selalu dia berdoa untuk para ahli kubur. Suatu ketika dia melewati kuburan tersebut, lupa untuk mendoakan ahli kubur. Di malam harinya dia bermimpi, ditanya oleh orang-orang banyak, wahai fulan,
tumben engkau lewat tidak membawa makanan untuk kami. Lalu dia tersadar, dia ingat, oh tadi lewat pemakaman nggak berdoa untuk saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Lalu dikisahkan pula sama di kitab Ar-Rum, seseorang bermimpi melihat seorang bapak-bapak di malam Jum'ah. Itu dia bermimpi, dikisahkannya dia melihat bapak-bapak itu hanya duduk dengan tenang, tidak seperti para orang-orang yang lain yang berlarian mencari makan di tempat lain, di musola-musola, di masjid-masjid, pada pergi bergegas, ngantri panjang seperti ngantri LPG baru-baru ini. Lalu ditanya, saking penasaran ditanya oleh orang yang masih hidup tersebut di dalam mimpinya, wahai bapak, kok bapak nggak ikut seperti orang-orang yang lain itu? Oh enggak. Kenapa pak? Karena saya udah dikirimin banyak oleh anak saya. Oh ternyata anaknya setiap malam Jumat dia baca Yasin, membacakan doa buat orang tuanya. Makanya ketika para ahli kubur yang lain mencari Fatihah yang umum, yang minal muslimin wal muslimat, Fatihah seperti itu tuh ujung itu buat umum, dia buru-buru berebut datang supaya dapat. Sedangkan bapak tersebut enggak. Jadi nggak perlu lagi tuh ikut-ikutan ngantri. Lalu di beberapa tahun kemudian orang tersebut bermimpi lagi. Di dalam mimpinya melihat kembali ke orang tua tersebut, tetapi kali ini dia ikut rombongan orang-orang yang lain untuk mencari kalau doa itu di dalam ini seperti makanan untuk orang ahli kubur itu. Lalu dihampiri, lalu ditanya, Pak, kok sekarang ikut nyari? Dulu bapak nggak ikut nyari, sekarang kenapa ikut nyari? Karena anak saya udah pada meninggal semua, jadi nggak ada ngirimin lagi. Oh, dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran. Artinya sampai doa kita, kirimin doa buat orang tua, buat keluarga kita, buat semua orang yang kita kenal, yang telah berjasa untuk diri kita. Kirimin doa, kirimin Fatihah, karena itu menjadi makanan mereka di dalam kubur. Lalu bukan hanya kita, didik anak-anak kita supaya ada penerus untuk mendoakan orang tua kita. Kasih tahu nama neneknya, nama buyutnya. Jangan hanya sampai putus di kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sama sekali terhitung kikir. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat pribadi saya tentunya, dan buat kita semua pada umumnya. Acara pada malam hari ini insya Allah adalah tentu pertama tawassul, lalu yang kedua pembacaan Yasin, lalu yang kemudian pembacaan zikir tahlil tahmid yang insya Allah akan dipimpin oleh saya sendiri. Sebelumnya kami mewakili keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kediaman kami untuk mendoakan orang tua kami yang telah meninggal dunia, yaitu Ibu Mariani binti Muhammad Soleh.
Sekali lagi kita doakan agar almarhumah diterima di sisi Allah segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah